Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yakni yang pertama Elma Agustianti, yang kedua Elmisa Ramadhani, dan yang ketiga saya sendiri, yaitu Wanita Fitri. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul larutan non-elektrolit. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan, di sini kelompok kami akan menampilkan pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, yaitu ada definisi, yang kedua tipe larutan, yang ketiga sifat larutan non-elektrolit, dan yang keempat peran larutan non-elektrolit. Nah, sebelum masuk ke dalam bahasan larutan non-elektrolit, di sini kelompok kami akan menampilkan terlebih dahulu apa itu larutan. Jadi, larutan itu adalah suatu campuran homogen yang terdiri dari 2 atau lebih zat dalam komposisi yang bervariasi. Nah, di dalam larutan itu ada tipenya. Nah, tipenya itu terbagi lagi menjadi 2, yakni yang pertama zat terlarut atau solut. Nah, zat larut ini adalah zat yang jumlahnya lebih sedikit, sedangkan yang kedua ada pelarut atau solvent. Pelarut di sini adalah zat yang jumlahnya lebih banyak. Kemudian slide selanjutnya ada tipe larutan. Nah, di sini maksudnya adalah contohnya. Di sini yang pertama bisa dilihat yaitu pada solut itu berbentuk gas. Kemudian solventnya gas juga. Nah, contohnya itu adalah udara. Kemudian yang kedua solutnya cairan, solventnya gas. Contohnya itu air di udara. Kemudian, apabila solutnya padat, solventnya gas, contohnya itu adalah uap iodida di udara. Dan masih banyak lainnya contoh yang dapat saudara lihat dalam slide PPT ini. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam bahasan larutan non-elektrolit. Jadi sebenarnya apa sih larutan non-elektrolit itu? Nah, larutan non-elektrolit itu adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena molekulnya tidak terurai menjadi ion-ion atau tidak terionisasi. Nah, di bawah ini adalah contoh gambar yang kelompok kami masukkan, yaitu contoh gambar perbedaan antara penggambaran perbedaan jumlah molekul ion yang dimiliki oleh larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit, di mana dapat dilihat bahwa larutan non-elektrolit tidak menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas, sehingga tidak akan menghantarkan listrik. Sedangkan pada larutan elektrolit kuat maupun lemah memiliki ion-ion yang bergerak bebas. Meskipun untuk larutan elektrolit lemah tidak menghasilkan ion sebanyak elektrolit kuat. Selanjutnya, sifat larutan non-elektrolit. Yang pertama, tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak dapat terionisasi. Yang kedua, tidak memiliki derajat ionisasi. Alfa sama dengan 0 atau tidak terionisasi. Yang ketiga, tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gelembung pada elektroda karena tidak dapat menghantarkan listrik. Yang keempat, derajat ionisasi sama dengan 0. Contohnya adalah larutan gula, larutan alkohol, dan larutan urea. Selanjutnya, derajat ionisasi, yaitu parameter larutan elektrolit di mana secara matematis nilainya adalah perbandingan jumlah mol dari zat yang terionisasi dengan zat mula-mula. Rumus alfa sama dengan jumlah mol yang terionisasi atau jumlah mol mula-mula, di mana alfa sama dengan 1 menghasilkan elektrolit kuat, 0 lebih kecil daripada alfa lebih kecil dibanding 1. Berikut ini beberapa peran larutan non-elektrolit. Yang pertama ada gula, untuk mengubah rasa menjadi manis dalam keadaan makanan atau minuman. Yang kedua, urea, dapat digunakan sebagai pupuk di bidang pertanian. Yang ketiga ada alkohol. Alkohol dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai pelarut, obat-obatan, dan bahan bakar. Alkohol 70% biasanya digunakan untuk desinfektan. Larutan iodium dalam alkohol digunakan sebagai obat luka.
Yang keempat ada air suling. Air suling berfungsi untuk mengurangi dehidrasi. Tanpa minum air yang cukup, kulit akan menjadi tidak lembab. Dan yang terakhir ada sabun. Sabun mengandung gliserin. Gliserin berguna untuk melembutkan dan memberikan rasa licin pada kulit. Baiklah, selanjutnya ini ada daftar pustaka, di mana kelompok kami mengambil referensi dari Kinan Kimia untuk Universitas Jilid 1. Baiklah, sekian video pembahasan dari kelompok 10. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.